Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel kesayangan adik-adik. Sudah lama ya kita nggak bertemu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini yang punya rasa kangen ke Bapak, inilah obatnya. Mudah-mudahan ini sebagai obat rasa kangen yang selama ini menggebu-gebu di hati adik-adik ya. Nah, ini obatnya, mudah-mudahan ya. Begitu pula walaupun kita tidak sampai bertemu secara langsung, tapi kerinduan dalam hati Bapak ini luar biasa ya. Menggebu-gebu, ingin bertemu, ingin bersua, ingin ya pengenlah pokoknya bertemu dengan adik-adik semuanya ya. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, kita segera bertemu di sekolah kita ya. Baik adik-adik, untuk materi selanjutnya hari ini ya, kita akan membahas tentang menyanyi secara unisono. Nah, ada yang tahu nggak apa itu unisono? So, buka dulu bukunya, halaman 30. Sudah dibuka halaman 30 nih, Bapak juga sambil buka nih bukunya nih. Nah. Oh. Sudah dibuka bukunya? Baik. Kalau gitu, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita bahas, kita lanjut ya. Next. Nah, di sini ada peta kompetensi pembelajaran. Nah, di situ kita bisa lihat ya, menyanyi secara unisono itu yuk. Unisono atasnya, terus ada bagan, pagar-pagar itu ada pernafasan diafragma ya, ada pernafasan dada, pernafasan perut, teknik pernafasan, dan sampingnya ada parasering, intonasi, artikulasi, dan paling bawah ada teknik vokal. Nah, oke. Ini dulu. Jangan banyak berandai-andai dulu. Kita cut dulu. Kita lanjut dulu ya. Kita bahas setelahnya. Nih. Pada pelajaran ini ya, adik-adik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik ya. Ini adik-adik bisa baca ya. Kita ini nggak usah terlalu kita bahas, kita next aja. Nah, di sini kita masuk ke awal bab pertama, yaitu pengertian bernyanyi secara unisono. Uni artinya adalah satu. Kayak dulu tuh ada satu negara, Uni Soviet. Berarti apa itu uni? Berarti satu. Soviet namanya. Nah, itu bukan pelajaran Bapak. Pelajaran IPS. Nanti nanya UPS ke guru IPS ya. Pak, Soviet naon artinya gitu. Ya. Kalau uni sudah tahu artinya satu. Ding, ding, ding. Nah, sono artinya suara. Jadi unisono itu adalah bernyanyi bersama-sama dengan menggunakan satu suara. Maksudnya apa? Maksudnya vokal grup ya, banyak adik-adik kumpul ketika menyanyi lagunya sama ya. Anggap saja ketika kita menyanyikan Indonesia Raya, dari A sampai terakhir sampai Z semuanya sama, tinggi rendahnya ya, tinggi rendah datar semuanya suaranya sama. Tidak ada yang satunya di sini sebelah kiri suaranya tinggi, sebelah sini kecil, ya enggak lah, semuanya sama ya, sama-sama menggunakan satu suara, tinggi rendahnya itu sama diatur ya. Bisa dipahami? Oke ya. Maka saat bernyanyi unisono ini ya, dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang dihasilkan terdengar harmonis.
terdengar apa? Harmonis. Benar ya. Bukan hanya orang tua kita yang harmonis, antara ayah dan ibu yang harmonis. Suara kita juga harus harmonis. Oke, kita next. Lanjut. Nah, di sini ada teknik vokal dan teknik pernafasan. Mungkin ini adalah pertama kali kita dengar ya, teknik vokal atau pernafasan. Teknik vokal ya, di sini terbagi menjadi artikulasi. Nah, apa sih artikulasi? Ada yang tahu nggak adik-adik apa itu artikulasi? Ya, benar. Pintar karena baca ya. Good. Yaitu cara pengucapan kata yang baik dan jelas. Nah, itu artikulasi. Jadi, ketika mengucapkan kata itu harus jelas. A, I, jelas. Jangan dibaca A, dibaca E. Nah, jangan ya. Atau manggil E, atau panggil O, harus jelas. U, E, A, I, harus jelas ya. Itu artikulasi, makna artikulasi. Kalau dalam belajar Al-Quran itu biasanya makharijul huruf. Makharijul huruf harus jelas. Hamzah, ha, ain, ghin, dan sebagainya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Juga harus jelas. Itu kalau dalam hal makharijul huruf. Tapi dalam teknik vokal maka kita kenal dengan istilah artikulasi. Apa? Artikulasi. Good ya. Harus jelas. Yang kedua ada yang namanya parasering. Apa sih parasering? Ada yang tahu nggak? Ya benar. Aturan pemenggalan kalimat. Harus jelas. Ya, ketika kita memenggal kalimat harus jelas, titik, koma, apalagi lanjut. Nah, itu harus jelas. Biar orang yang mendengar itu paham. Jangan seperti dibaca lu ada titik dibaca orang nggak paham. Jadi harus ada pemenggalan kalimat. Mana kalimat ini yang harus jeda, mana yang harus diluruskan. Lanjut. Nah, gitu ya. Oke. Yang ketiga, maaf, yang ke kanan, pakai tangan kanan. Yang ketiga, intonasi. Apa itu intonasi? Ketetapan nada yang harus dicapai oleh seorang penyanyi. Maksudnya apa? Tinggi rendahnya suara itu harus diatur ya. Seorang penyanyi itu harus mengatur ketika lagu ini harus tinggi, harus dilatih juga ya. Ketetapan nada yang harus dicapai oleh seorang penyanyi itu intonasinya. Ya, tinggi rendahnya suara itu tergantung pada di sini. Diatur. Semuanya harus diatur ya. Harus mengerti. Bisa dipahami adik-adik? Bisa? Bisa dong. Oh ya, hampir lupa bapaknya. Bagi yang belum, like, share dan subscribe-nya ini ya, ditunggu. Nah, bagi yang belum. Baik, kita lanjut next. Ada yang bertanya? Oh, nggak ada ya. Nanti bagi adik-adik yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Ada pertanyaan, nanti insya Allah dijawab ke Bapak. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini ada teknik pernafasan. Nah, kalau tadi teknik vokal, maka di sini ada teknik pernafasan. Nah, di sini dibagi 3 juga. Apa saja? Ada pernafasan dada. Nah, dada juga ya. Yang kedua, ada pernafasan perut. Yang ketiga, ada pernafasan diafragma. Apa? Ya, diafragma. Wah, selama ini kita hanya mungkin mengetahui 2 saja. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Kenyataannya ada yang ketiga. Nomor 3 lagi. Apa itu? Pernafasan diafragma. Oke, kita bahas satu-satu. Pernafasan dada. Pegang dada. Mana dada? Ini dada. Ini dada ya. Yang punya dada pasti tahu lah. Bagi yang nggak punya, ya nggak tahu. Oke, pernafasan dada
yaitu dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Nah, paru-paru bagian atas. Dalam pernafasan dada ini, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Nah, ya. Sekali lagi, ketika kita menggunakan pernafasan dada, ya, bagian tubuh yang paling nampak adalah dada, mengembang. Ya, terbuka di sini ya. Nah, itu dada, pernafasan dada. Oke. Yang kedua, yaitu pernafasan perut. Nah, apa itu pernafasan perut? Yaitu pernafasan yang dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar. Ini agak nggak kelihatan ya perut bapaknya. Ya, terlalu ya suspek langsing soalnya ya. Jadi nanti lah insya Allah kalau di kelas bertemu kita praktekkan. Nah ya. Nah, pernafasan perut ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Ya. Dalam pernafasan ini, ya, dalam pernafasan perut ini, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Ya, perut kerasa. Kalau menggunakan perut. Tapi kalau karena kita belum pernah berlatih teknik ini, jadi agak sulit membedakan pernapasan dada sama perut. Ya, karena selama ini kita ya nafas gitu. Capek, nggak capek gitu Tapi kalau kita teliti secara seksama, ya, dalam tempo yang benar-benar bukan secara singkat, kita akan mengetahui perbedaan pernapasan dada dan perut. Oke, yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini mungkin yang awam bagi kita semuanya. Apa itu? Pernafasan diafragma. Pernafasan ini ya biasanya ketika kita bernafas ya, pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin ya, dan disimpan dalam diafragma, kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Ya, biasanya pernafasan ini menghasilkan suara panjang. Nah, khusus pernafasan diafragma ini biasanya kalau kita nggak ada ininya, hilap deh Bapak. Nah, ya pokoknya di antara dada dan perut ya di sini ya. Kalau Bapak berdiri nggak kelihatan wajah Bapak ini nanti. Ya, tapi lah di antara itu nanti ada tempat pernapasan diafragma. Di buku tidak ada gambarnya. Kemarin Bapak udah hilap ya. Kemarin sudah saya carikan contohnya. Ini ada rupanya di halaman 35. Halaman 35 ya. Nah, di sini nih. Di antara dada dan perut ada namanya tempat pernafasan diafragma. Nah, di sini. Adik-adik ya. Kalian bisa lihat ya. Nah. Bisa? Udah dilihat? Nah, biasanya para penyanyi ini lebih mengandalkan pernafasan diafragma. Karena kenapa? Hasilnya luar biasa ya. Nafas kita jadi panjang. Tidak mudah capek. Sama seperti para kori-kori yang suaranya panjang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu menggunakan pernafasan diafragma. Dan ada tekniknya juga. Karena Bapak juga pernah melihat teman-teman yang di pesantren dulu, yang para kori itu latihannya khusus. Nah, ada. Jadi apa yang terjadi? Hasilnya panjang-panjang nafas mereka itu. Ya, mudah-mudahan. Itu pernafasan. Ada 3. Pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Oke. Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Paham. Kita lanjut next. Nah, kita masuk ke berlatih vokal. Ini mungkin. Yang pertama yaitu warming up. Apa sih? Yaitu pemanasan vokal. Ada pemanasan juga ya. Bukan hanya dalam olahraga. Vokal juga ada. Ada pemanasan juga. Nah, ada Kedua ada latihan vokal
dapat dilakukan sambil bernyanyi. Ya. Adik-adik bisa baca itu ya, bisa dipahami. Bagi nanti kurang paham, kurang jelas tentang masalah pernafasan atau lain sebagainya, adik-adik bisa lihat di YouTube atau di Mbah Google lainnya ya, banyak Mbah Google tentang teknik-tekniknya. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini ada contoh lagu Apuse. Apuse. Dari mana itu lagu itu? Yaitu dari daerah Indonesia bagian timur. Di mana? Iya, benar. Good. Papua, benar. Good. Ya, dari Papua. Ada yang hafal lagu ini? Ada? Pastilah hafalnya ya. Pasti waktu di SD pasti sering nyanyi ini, apalagi ketika pramuka itu ya. Oke, baik. Kita coba dulu ya. Di sini ada lagu Apuse. Apuse kokon. Bapak jadi isinya. Bapak kurang ahli dalam bernyanyi ya. Tapi demi adik-adik, Bapak cobalah dulu lah. Apose kokon dao yarabe sorendoreri. Nah, gitu. Coba adik-adik, coba dulu. Apose kokon dao yarabe sorendoreri. Nah, good. Sisanya adik-adik bisa lanjutkan ya. Kalau dilanjutkan di sini, wah takut kepanjangan. Ya lah ya. Oke, sudah dipaham. Yang jelas lagu ini sudah menjadi familiar ya. Kita sering dengar ya. Baik ketika acara pramuka, camping, di SD dan lain sebagainya. Pasti sering kita menyanyikan ini. Jadi lagunya insya Allah sudah pada paham lah ya. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini ada uji kompetensi ya. Ini adik-adik, uji kompetensi ini harus diselesaikan hari ini juga ya. Harus diselesaikan hari ini juga. 2 soal saja, Bapak tidak ngasih soal yang banyak-banyak ya. Apa saja? Yang pertama, jelaskan 3 syarat utama agar memiliki pernafasan yang baik. Nah, tadi sudah dibahas yang 3 itu. Pernapasan 1, pernapasan apa? Dada, benar. Kedua, pernapasan perut. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Nah, ingat, Bapak ngasih tahu. Padahal itu uji kompetensi. Aduh, hilap. Enggak apa-apa lah ya. Bonus buat adik-adik. Yang kedua, yaitu mengapa teknik bernyanyi harus dikuasai dengan benar. Nah, kalau yang ini, yang nomor 2, itu menurut adik-adik semuanya. Pendapat adik-adik, bukan pendapat Bapak. Ya. Kalau yang 1, itu tadi bocoran. Tapi yang nomor 2, semuanya harus punya jawaban. Oke? Hari ini harus dikumpulkan. Nanti ditunggu sampai jam 3 sore. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada rangkuman ya. Bisa adik-adik baca, lihat ya. Ini ada rangkuman, mungkin kurang jelas tadi penjelasan Bapak. Adik-adik bisa lihat di rangkuman ini, saya kasih rangkuman. Sudah? Oke, kita next. Nah, refleksi. Oke. Kita akhiri dulu. Oh ya, lupa. Untuk minggu depan, Bapak meminta semua tugas untuk minggu depan ya. Minggu depan bukan hari ini. Minggu depan yaitu membuat lagu Apuse. Ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu kalian buat lagu semenarik mungkin. Kalian direkam menggunakan HP. Nanti kirim ke Bapak. Ya. Dikirim ke grup masing-masing. Tugasnya minggu depan. Tapi mulai sekarang adik-adik bisa berlatih vokal, mempersiapkan. Ya. Sekali lagi, tugas yang kedua untuk minggu depan yaitu membuat lagu Apuse dengan direkam. Nanti dikirim ke Bapak. Paham? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Boleh, kalau adik-adik yang punya bermain dengan gitar, digunakan dengan gitar, jreng jreng jreng, Apuse, jreng 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 jreng. Boleh, good.
atau pakai lagu lip sync. Dengan musik jing 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 jing, mulutnya nggak apa-apa, tapi yang lip sync harus menarik, atau menggunakan musik dan sebagainya, silakan ya. Yang jelas harus semenarik mungkin. Paham? Unik, semenarik mungkin. Berbeda dengan yang lainnya. Oke, bisa? Oke. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.